Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi dengan judul Teori Produksi dengan dosen pengampu Bapak Robert Tuabaresa MM. Selamat menonton. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai teori produksi. Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sony Ardian. Saya Rizka Agustina. Dan saya Chelsea Ardianti. Saya Anissa Salsabila. Dan saya Zindrali Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep fungsi produksi dan hubungan output dan input. Produksi adalah aktivitas ekonomi yang menghasilkan beberapa hasil akhir atau output dari suatu proses yang membutuhkan beberapa masukan atau input. Konsep produksi menjelaskan hubungan matematis antara jumlah input dan output yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Hubungan input dan output untuk setiap sistem produksi merupakan suatu fungsi dari tingkat teknologi, dari pabrik, tenaga kerja, bahan-bahan, dan lain-lain yang digunakan perusahaan tersebut. Isokos adalah kurva anggaran produksi yang mencerminkan tentang kombinasi antara dua input faktor produksi yang menghasilkan biaya yang sama. Sedangkan untuk isokoan sendiri itu adalah pengertiannya hampir sama. Perbedaannya cuma di antara kalau isokos itu perbedaannya itu di biaya yang sama, sedangkan untuk isokoan sendiri itu di jumlah yang sama. Nah, terus lanjut ke titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu sendiri terjadi ketika isokos sama isokoan ini bersinggungan, yang dimana itu terjadi pada misalnya produsen menghasilkan output yang maksimal pada harga tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari kurva isokoan. Nah, kita ambil kombinasi antara mesin dan pegawai. Nah, dari kombinasi ini akan menghasilkan unit yang sama. Kita ambil seperti kurva di samping ini, yaitu 4 pegawai dan 2 unit mesin, dan 8 mesin 1 pegawai. Nah, dari 2 ini akan menghasilkan unit yang sama, yaitu 50. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh dari kurva isokos. Kurva isokos itu dua kombinasi produksi yang menghasilkan biaya yang sama. Nah, kita contohkan ada satu perusahaan yang memiliki modal $8 dan ingin membeli mesin seharga $2 dan pegawai $1. Nah, dari sini kita dapat mengisi kurva dengan mengisi dua mesin dan 4 pegawai dengan harga $8, terus 3 mesin 2 pegawai dengan harga $8 juga, dan seterusnya dengan harga total $8. Hai, perkenalkan nama saya Rizka Agustina. Saya akan membahas mengenai apa itu TP, AP, dan MP. Apa itu TP? TP adalah jumlah produk dari satu proses produksi dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah kurva total produksi, di mana Q menyatakan jumlah produk dan L menyatakan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan selama proses produksi. Berdasarkan pernyataan yang terdapat pada kurva produksi total, dapat kita simpulkan bahwa hasil produksi sangat memiliki ketergantungan atas penggunaan tenaga kerja yang dilakukan selama proses produksi. Berdasarkan kurva total produk, pada awal penambahan input atau tenaga kerja, maka akan terjadi lonjakan output. Tetapi, ketika input terlalu sering ditambahkan ataupun sudah mencapai titik maksimalnya, maka pada akhirnya output akan menurun. Berikutnya adalah AP, yaitu average produksi, yaitu didapatkan dari membagikan jumlah produksi dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan selama proses produksi. Sesuai dengan kurva average product, dapat dilihat bahwa ketika pada awal penambahan jumlah tenaga kerja, adanya sedikit lonjakan pada jumlah produk yang dihasilkan. Tetapi, lama-kelamaan ketika adanya penambahan tenaga kerja, maka pada akhirnya jumlah produk yang dihasilkan akan menurun juga.
Yang terakhir adalah marginal produksi, yaitu tambahan dari jumlah produksi yang diakibatkan oleh perubahan tenaga kerja yang digunakan. Berikut adalah kurva dari marginal produksi. Pada awal penambahan labor atau tenaga kerja, adanya sedikit kenaikan pada jumlah produk. Tapi, ketika tenaga kerja terus ditambah, pada akhirnya jumlah produk akan menurun, bahkan sampai pada titik terendah sebelum terjadi penambahan tenaga kerja. Dari ketiga kurva di atas dapat kita simpulkan bahwa adanya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang atau yang lebih dikenal the law of diminishing return. Hukum ini menyatakan bahwa output yang diterima dari proses produksi akan semakin berkurang apabila input variabel yang digunakan mengalami pertambahan secara terus-menerus. Untuk menjelaskan bagaimana cara pengerjaan rumus average product dan marginal product, kami akan mengambil studi kasus mengenai warung sate Taichan Mak Tia, di mana berhasil membuat 1000 tusuk sate Taichan dengan total 3 orang karyawan pada malam harinya. Pada malam berikutnya, Mak Tia kembali memperkerjakan 1 orang. Berarti, total pegawai pada saat ini adalah 4 orang pegawai. Dan kemudian berhasil membuat 1200 tusuk sate Taichan. Sesuai dengan rumus average product yaitu Q dibagi dengan L. Dapat kita tulis di mana total seluruh produk yaitu 1000 ditambah dengan 1200 dibagi dengan total pegawai yaitu 4 orang. Kemudian dapat kita operasikan 2200 dibagi dengan 4 yaitu 550. Selanjutnya adalah marginal product, yaitu delta Q dibagi dengan delta L, di mana dapat kita tuliskan jumlah produk sesudah, yaitu 1200, dikurangi dengan jumlah produk sebelum, yaitu 1000 tusuk. Kemudian dibagi dengan total pegawai sesudah, dikurangi total pegawai sebelum, yaitu 4 dikurangi 3. Setelah itu dapat kita operasikan 200 dibagi dengan 1. Kemudian, kita mendapatkan hasil average product dari studi kasus ini adalah 550 dan marginal produknya adalah 200. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Rizka Agustina pamit undur diri. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari konsep return to scale dan perbedaan versus jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek merujuk pada rentang waktu di mana terdapat satu atau input lebih tertentu yang kualitasnya tidak dapat berubah. Sedangkan jangka panjang merujuk pada periode waktu di mana semua input dapat berubah. Pada jangka panjang di mana semua input bersifat variabel, perusahaan perlu memikirkan cara terbaik untuk meningkatkan output. Peningkatan skala produksi kemungkinan akan menyebabkan 3 hasil, yaitu increasing return to scale, contrast return to scale, dan decreasing return to scale. Sekian adalah pemahaman dan pemaparan dari kami kelompok 6. Semoga dapat dimengerti dan dipahami serta bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kepada Tuhan kami memohon ampun dan kepada Bapak Robert serta teman-teman semuanya kami memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.